Selamat malam teman-teman, Shalom, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik saja. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah, sama-sama kita angkat pujian, satukanlah hati kami. Memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah mengumpulkan kami lagi pada malam hari ini untuk beribadah. Kiranya Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita angkat pujian Ku Kan Bangkit. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya.
Tiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Teman-teman, saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Tince. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian Roh Kudus Kau hadir di sini. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Shalom, selamat malam teman-teman remaja Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Kembali malam ini kita bertemu dalam ibadah. Mungkin ada rasa jenuh, mungkin ada rasa bosan karena kita belum bisa bertemu secara fisik dengan teman-teman remaja kita. Tapi biarlah saat ini Tuhan memberikan kita hati yang bersuka cita untuk beribadah bersama dengan Tuhan. Dan sekarang waktunya perenungan kebenaran firman Tuhan kita bawa di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan kalau kami malam ini boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dengan tema pilih yang mana. Tuhan berkatilah para remaja saat ini hati mereka supaya boleh Tuhan berikan hati yang mau dengar, hati yang mau tunduk kepada kebenaran firman Tuhan sehingga mereka boleh menjadi orang-orang yang berbahagia karena memilih jalan keselamatan. Biarlah hamba-Mu juga yang akan memperkatakan kebenaran firman Tuhan, Tuhan pimpin supaya boleh memperkatakan apa yang Tuhan kehendaki. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ya, teman-teman remaja, semoga teman-teman semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan saat ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema yang diberikan yaitu pilih yang mana. Dari Matius 7 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya buat teman-teman. Masuklah melalui pintu yang sesak itu,
karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman sudah melihat di televisi atau media sosial lainnya belakangan ini, bangsa kita dilanda demonstrasi besar-besaran yang melibatkan banyak sekali pelajar dan mahasiswa. Nah, ternyata setelah beberapa orang ditangkap, kebanyakan dari para pendemo ini ketika diwawancarai, mereka itu tidak tahu apa maksud dan tujuan dari demonstrasi yang mereka ikuti. Jadi ketika ditanya, intinya mereka itu hanya mengikuti ajakan yang berasal dari WA, tanpa menelusuri apa sebenarnya inti dari demonstrasi yang akan mereka ikuti itu. Nah, jadi intinya mereka hanya ikut-ikutan karena ada orang yang menggerakkan mereka melalui media sosial. Nah, teman-teman, di tengah wabah pandemi ini, resiko dan bahaya beramai-ramai itu tidak lagi dipikirkan dan dipertimbangkan oleh para remaja, para pelajar yang mengikuti demonstrasi itu. Nah, apa yang menjadi efek, apa yang menjadi konsekuensi, apa yang menjadi akibat dari demonstrasi itu tidak dipikirkan dengan matang oleh para pelajar dan mahasiswa ini. Inilah pola pikir yang ikut-ikutan, yang tanpa memilih, tanpa memikirkan apa yang menjadi resiko, apa yang menjadi akibat, apakah yang mereka lakukan itu benar, apakah yang mereka lakukan itu salah. Yang penting banyak orang ikut demo, ikut saja. Nah, teman-teman, firman Tuhan yang kita baca tadi sebenarnya mengajarkan kepada para remaja supaya mengambil setiap keputusan di dalam hidupnya itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, teman-teman, sebagai remaja tentunya dalam hidup bersosialisasi, teman-teman mengenal istilah setia kawan. Nah, kalau si remaja A melakukan tindakan misalnya melakukan sesuatu hal, maka teman-teman karib dari si A ini juga akan ikut-ikutan. Kalau si B menikmati makanan atau menikmati aktivitas tertentu, maka teman-teman karib si B ini juga akan mengikuti aktivitas dari si B. Nah, jadi para remaja biasanya suka mengambil keputusan itu berdasarkan ikut-ikutan saja tanpa mengetahui apakah tindakan yang diikuti itu benar atau salah. Yang penting teman-teman yang lainnya pada ikut, maka kita juga ikut-ikutan. Nah, contoh yang paling konkret lagi yaitu mungkin waktu masa-masa ibadah onsite atau masa-masa ibadah di mana kita secara fisik bisa berkumpul bersama. Kita akan tanya dulu tuh kalau mau pergi beribadah, si A ikut apa enggak? Kalau si A ikut maka kita ikut ke gereja. Tapi kalau si A tidak ikut ke gereja, maka kita juga tidak ikut beribadah ke gereja. Nah, inilah namanya setia kawan yang dilakukan di dalam kehidupan para remaja. Nah, atau mungkin di sekolah. Kalau ada satu teman yang suka kita ikuti atau yang menjadi panutan dalam kehidupan bersosialisasi dalam remaja, kalau yang si A ini sudah ribut, maka yang lain juga bisa ikut-ikutan ribut. Atau kalau si A misalnya bolos sekolah, maka teman-teman yang lain juga bisa ikut bolos sekolah. Nah, ada orang yang suka mengikuti orang-orang tertentu tanpa memikirkan resiko. Apakah yang tindakannya ini nanti akan menimbulkan akibat yang negatif atau tindakannya ini sudah benar di hadapan orang tua, di hadapan sekolah, di hadapan keluarga, atau di dalam lembaga atau organisasi yang mana kita ada di dalamnya. Nah, tak heran di ayat yang ke-13 tadi berkata, lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Mengapa demikian? Karena banyak orang yang tidak mengerti, banyak orang yang tidak mau peduli dengan resiko, dengan akibat, dengan konsekuensi dalam mengambil keputusan atau melakukan suatu tindakan. Nah, tapi bagi teman-teman mungkin ada juga yang berpikir panjang, yang tidak mau mengambil resiko yang berat, mengambil resiko dengan akibat yang harus dipikul ke depannya nanti. Maka teman-teman sebelum mengambil keputusan, mulailah teman-teman berpikir dengan panjang. Tidak hanya memuaskan
keinginan pribadi, memuaskan kehidupan yang sifatnya hanya sementara. Nah, kalau teman-teman sudah melakukan seperti ini, berarti teman-teman sudah mengambil keputusan dan tindakan yang benar. Nah, benar berdasarkan apa? Tentunya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau teman-teman sudah benar-benar mengambil keputusan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, berarti teman-teman sudah memilih jalan untuk selamat. Nah, apakah sebenarnya jalan menuju kepada keselamatan itu sulit? Jawabannya tentu tidak. Hanya datang kepada Yesus. Ketika teman-teman mau datang merendahkan diri di hadapan Yesus, mengakui semua dosa-dosa teman-teman, dan percaya bahwasanya dosa teman-teman itu sudah terkubur bersama dengan kematian Yesus, maka dosa teman-teman itu sudah dihapus. Dan selanjutnya ketika teman-teman percaya bahwasanya ketika Yesus bangkit, maka teman-teman juga sudah bangkit bersama dengan kebangkitan Yesus, maka di situ teman-teman sudah memiliki hati yang siap untuk diubahkan hari demi hari. Itulah hidup yang semakin dikuduskan, semakin diubahkan, semakin dipulihkan, menjadi semakin serupa dengan Yesus. Nah, tetapi pada kenyataannya banyak orang yang tidak mau memilih untuk mengikut Yesus. Tetapi berbondong-bondonglah orang yang memilih jalan kepada jalan kebinasaan, jalan menuju kepada api yang kekal itu. Mengapa demikian? Karena orang merasa kalau mengikut Yesus itu pergerakannya jadi tidak bebas. Tidak bisa ikuti ini, nggak boleh itu. Ya, nah kapan lagi bisa mau menikmati hidup kalau bukan di masa remaja? Kapan lagi bisa menikmati bebas, ya sebebas-bebasnya, banyak teman, apapun yang mau dikerjakan bisa bebas kalau bukan di masa remaja. Kapan lagi bisa coba ini, coba itu? Kapan lagi bisa bereksplorasi lebih banyak kalau bukan di masa remaja? Nah, teman-teman, banyak orang yang berpikir demikian. Makanya mereka sulit untuk mengambil keputusan, mereka harus memilih jalan kepada hidup yang kekal itu, yaitu mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, teman-teman, kalau kita bereksplorasi untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang benar itu masih oke. Tetapi kalau kita bereksplorasi untuk hal-hal yang negatif, misalnya mencoba-coba untuk melakukan tindakan bullying, ya, merokok, kemudian minum minuman keras, narkoba, percabulan, bahkan pergaulan bebas, ini tentu akan mengakibatkan efek yang negatif. Ada konsekuensinya, ada akibat negatifnya yang harus kita tanggung. Untuk itulah maka firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada teman-teman supaya teman-teman itu bisa mengambil keputusan apa yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Supaya Tuhan nantinya tidak marah, supaya Tuhan nantinya tidak menghukum teman-teman. Karena kita tahu setiap dosa ada konsekuensinya, setiap dosa ada hukumannya. Tetapi ketika teman-teman berhasil untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan standar kebenaran firman Tuhan, berarti teman-teman sudah memilih jalan keselamatan, jalan menuju kepada hidup yang kekal itu. Nah, tetapi teman-teman, dalam kehidupan yang ada faktanya saat ini, lebih banyaklah orang yang berbondong-bondong memilih jalan kepada kebinasaan. Sempitlah jalan orang yang menuju kepada keselamatan. Nah, teman-teman, ada seorang remaja yang jatuh ke dalam dosa pornografi. Kita tahu kehidupan remaja adalah masa di mana hormon seks seseorang itu mengalami perkembangan. Nah, si remaja ini mungkin banyak menonton film porno, ya, video-video klip yang sifatnya erotis atau iklan-iklan yang mengarah kepada pornografi. Bahkan mungkin pergaulannya juga di sekitarnya itu tidak baik. Nah, inilah yang mengakibatkan si remaja ini akhirnya tadi jatuh ke dalam dosa pornografi. Nah, apa akibatnya? Akibatnya si remaja yang tadinya sering mendengarkan firman Tuhan, sering pergi beribadah ke gereja, akhirnya dihantui rasa bersalah. Nah, si remaja ini sadar kalau dia itu sudah bersalah.
dia sadar kalau dia itu sudah membuat Tuhan marah. Dia sadar kalau dia sudah melanggar perintah Tuhan. Nah, tapi ternyata rasa bersalahnya ini yang membuat si remaja itu merasa tidak layak untuk datang di hadapan Tuhan. Karena dia tahu Tuhan itu adalah maha suci. Sementara dia sudah berdosa. Dia yakin dia tidak akan bisa masuk kepada jalan keselamatan itu. Nah, akhirnya si remaja ini mengambil keputusan bahwasanya dia tidak akan pernah lagi beribadah di dalam rumah Tuhan. Bahkan mengambil pelayanan di dalam gereja. Nah, si remaja ini ternyata telah salah dalam mengambil keputusan ketika dia menghadapi pergumulan di dalam dosa. Nah, teman-teman, sebagai remaja godaan bermacam-macam. Bisa dari dalam diri teman-teman sendiri dan terkhusus bisa dari lingkungan teman-teman berada, teman-teman sekitar. Nah, teman-teman, kalau teman-teman tidak membentengi diri dengan mendekat kepada Tuhan, maka teman-teman akan begitu mudah menjadi mangsa si iblis, akan dipakai oleh si iblis menjadi alat untuk mendukakan Tuhan, menjadi alat kejahatan di hadapan Tuhan. Nah, untuk itu ketika teman-teman digoda oleh keinginan pribadi, ketika teman-teman digoda oleh orang-orang di sekitar, teman-teman yang membawa teman-teman masuk kepada jalan kebinasaan, satu-satunya jalan hanya datang kepada Yesus. Karena Yesuslah jalan itu, Yesuslah pintu itu. Kalau kita membaca dari Yohanes pasal yang ke-10, ayat 7 sampai 9, di situ Yesus berkata, "Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Nah, teman-teman, datanglah kepada Yesus. Yesus adalah satu-satunya pintu yang akan membawa teman-teman kepada hidup yang kekal. Yang akan membawa teman-teman kepada hidup yang selama-lamanya, hidup di surga. Nah, ketika teman-teman berhasil mengambil keputusan untuk mengikuti apa yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, berarti teman-teman sudah berhasil mengalahkan setiap godaan. Apakah godaan dari dalam diri ataupun dari luar teman-teman. Misalnya ya lingkungan sekolah, ya atau teman-teman di lingkungan sekitar rumah. Itu bisa semuanya membawa teman-teman tergoda untuk mengikuti jalan yang tidak benar, jalan yang tidak seturut dengan perintah Tuhan. Tetapi ketika teman-teman mendekat kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan membimbing teman-teman dengan kuasa Roh Kudus supaya teman-teman bisa melalui pintu yang sempit itu. Pintu di mana Yesus akan membukanya untuk teman-teman. Nah, teman-teman, saya akan mengakhiri perenungan kita malam ini dengan membacakan Filipi 4 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9 yang berkata demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Untuk itu, mari kita pikirkan apa yang suci, apa yang adil, apa yang mulia, apa yang manis, apa yang sedap didengar. Itulah yang akan membawa teman-teman kepada hidup yang kekal. Pilihlah jalan di mana Yesus akan datang membuka pintu bagi kehidupan teman-teman. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan ketika perenungan firman Tuhan malam ini boleh selesai, dan biarlah ya Tuhan Kau yang memberkati para remaja yang mengikuti perenungan firman Tuhan ini. Bukakan hati dan pikiran mereka ya Tuhan, supaya ketika mereka ditegur, supaya ketika Yesus mengetuk pintu hati mereka,
Tuhan memberikan mereka hati yang tunduk, hati yang mau mendengar, hati yang mau masuk untuk mereka boleh disenangkan dengan kehidupan kekal yang sudah Tuhan janjikan, yang sudah Tuhan jaminkan bagi setiap orang yang mengaku percaya. Tuhan, perjalanan hidup para remaja masih panjang. Bimbing dan tuntunlah mereka ya Tuhan dalam setiap keputusan yang harus mereka ambil. Supaya mereka boleh sungguh-sungguh Tuhan mengambil keputusan seturut apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Ketika godaan dari dalam diri, bahkan dari teman-teman membawa mereka menjauh dari Tuhan. Bawa mereka kembali ya Tuhan. Supaya mereka boleh kembali kepada jalan kebenaran firman Tuhan. Merendahkan diri, mengakuinya di hadapan Tuhan, dan siap untuk diubahkan hari demi hari. Terima kasih ya Bapak, berkati studi mereka, orang tua mereka, usaha dan pekerjaan orang tua mereka, relasi di dalam keluarga mereka biarlah didasarkan atas kasih Kristus. Masa depan mereka Tuhan yang siapkan akan studi mereka, akan kehidupan mereka ya Tuhan dengan cita-cita dan pengharapan mereka, biarlah mereka boleh terus bawa kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan biarlah Engkau yang menyendengkan telingamu untuk setiap seruan mereka, minta tolong di hadapan Tuhan, dan Tuhanlah yang menjawab dan mendengar seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapak, inilah doa kami, pengharapan kami, yang kami naikkan hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Ya, demikian kebenaran firman Tuhan. Kiranya teman-teman bisa bersandar dan terus mengandalkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Ibu Tince yang telah menyampaikan firman Tuhan. Teman-teman, saat ini kita akan menutup persekutuan remaja kita pada hari ini. Karena itu, mari kita angkat pujian Betapa Hatiku. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, takkan ku miliki harta kekayaan yang sungguh berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, takkan ku miliki harta kekayaan yang sungguh berarti untuk
Doa berkat akan disampaikan oleh Pak Marlon. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang melimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Kami sudah boleh beribadah, biarlah ibadah yang kami lakukan berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, karena itu biarlah Tuhan memberkati kami. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah Tuhan dan memberikan kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah Tuhan kepada kami semua dan memberikan kami semua damai sejahtera. Amin. Baik teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Ada beberapa pengumuman yang Pak Marlon ingin sampaikan. Yang pertama, mulai bulan November, ibadah remaja kita akan selang-seling. Jadi kalau misalnya minggu ini kita YouTube, minggu depan kita nge-Zoom. Jadi selang-seling. Untuk bulan Desember ada 3 kali ibadah, itu kita akan Zoom semua. Kecuali ibadah perayaan Natal. Jadi sekali lagi teman-teman bisa mengingat, untuk bulan November kita akan ibadah selang-seling antara YouTube dan pakai Zoom. Nah Pak Marlon berharap teman-teman kalau kita pakai Zoom, teman-teman boleh hadir, teman-teman boleh pakai video supaya kita bisa saling melihat wajah meskipun kita tidak ketemu langsung. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua teman-teman, nanti perayaan remaja, sekali lagi perayaan Natal untuk remaja akan kita lakukan di tanggal 24 malam. Sekali lagi, perayaan Natal remaja akan dilakukan tanggal 24 malam. Nah yang ketiga, bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, teman-teman misalnya pengen kasih persembahan tapi kok nggak tahu lewat siapa, teman-teman bisa titip ke mama dan papa. Jadi kalau mama dan papa mau kasih persembahan, teman-teman bisa menitip persembahan ke mama dan papa. Baik teman-teman, sampai berjumpa minggu depan di ibadah Komisi Remaja Kalam Kudus Ambon. Tuhan memberkati.